Apa itu mudorobah? Mudorobah adalah kemitraan di mana suatu mitra berinvestasi dalam usaha bisnis sementara yang lain mengelola bisnis. Investornya disebut rob'ul mal, sedangkan yang mengelola bisnisnya adalah disebut mudorib. Jenis-jenis mudorobah ada dua, yaitu 1. Mudorobah terbatas atau restricted mudorobah. 2. Mudorobah tidak terbatas atau unrestricted mudorobah. Mudorobah terbatas ini adalah kontrak di mana investor membatasi tindakan mitra kerja untuk lokasi tertentu. Berarti bahwa investor telah menentukan rincian investasi dalam kontrak mudorobah dan telah membatasi mitra kerja dalam lingkup spesifikasi tersebut. Kehati-hatian harus diambil oleh mitra kerja untuk menghormati pembatasan yang diberlakukan oleh investor. 2. Mudorobah tidak terbatas atau unrestricted mudorobah. Dalam kontrak ini, investor mengizinkan mitra kerja yang mengelola dana mudorobah terbatas suasana hati. Berarti bahwa investor telah memberikan mitra kerja kiri untuk melakukan investasi yang sah. Mitra kerja memiliki hak untuk berinvestasi dalam investasi yang sesuai yang secara wajar diharapkan menghasilkan keuntungan. Mitra kerja bertanggung jawab untuk menghindari investasi yang melanggar hukum dan beresiko tinggi, dan mitra kerja bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dari investasi tersebut. Mekanisme perjanjian mudorobah. Investor dan mitra kerja memutuskan untuk kesepakatan. Investor dan mitra kerja memutuskan untuk memasuki suatu usaha bisnis. Investor menyediakan modal untuk menjalankan bisnis dan mitra kerja bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola bisnis melalui keahliannya. Selanjutnya, jika usaha tersebut berhasil dan menghasilkan keuntungan ini didistribusikan di antara kedua mitra pada rasio yang telah ditentukan. Kewenangan investor. Investor memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan mitra kerja dan bekerja dengan mitra kerja jika ia setuju. Kapasitas yang berbeda dari mudorib, wali atau amin. Modal penanam modal adalah amanah di tangan mitra kerja, sehingga apabila terjadi kerugian usaha karena kelalaian mitra kerja, maka mitra kerja bertanggung jawab sepenuhnya. Agen atau wakil. Mitra kerja adalah agen dari investor, karena itu investor memberikan beberapa instruksi. Bertanggung jawab atau zamin. Jika mitra kerja tidak mematuhi instruksi penanam modal, ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Karyawan. Dalam hal mudorobah batal, mitra kerja berhak menjadi pegawai perusahaan dan berhak mendapatkan gaji biasa. Menggabungkan musyarakah dan mudorobah. Mitra kerja juga dapat menginvestasikan uang dalam bisnis mudorobah. Dalam hal ini, musyarakah dan mudorobah digabungkan. Misalnya, Ali dan Bilal memulai bisnis. Mereka memindahkan bisnis baru dan disepakati bahwa Bilal akan menginvestasikan Rp100.000 dan Ali akan berbagi keuntungan sebagai mitra kerja dengan rasio yang disepakati. Misalkan, setelah beberapa waktu investasi lagi dan Ali menambahkan Rp50.000 dengan izin Bilal, jadi dalam hal ini Ali akan mengambil untung sebagai investor terhadap investasinya sebesar Rp50.000. Dan sebagai mitra kerja untuk mengelola seluruh bisnis senilai Rp150.000. 6. Pembagian keuntungan dalam pihak mudorobah sebagai berikut. 1. Harus menyepakati rasio keuntungan di awal. 2. Para pihak dapat berbagi keuntungan dengan rasio apapun yang mereka setujui. 3. Jika para pihak mengadakan perjanjian pindah mudorobah tanpa menyebutkan proporsi keuntungan yang lebih besar, diasumsikan bahwa mereka akan membagi keuntungan dalam rasio yang sama. 4. Terlepas dari keuntungan keserakahan, mitra kerja tidak dapat mengklaim gaji atau remunerasi apapun.
5. Para pihak tidak dapat mengalokasikan jumlah sekaligus sebagai keuntungan bagi pihak manapun. Dan 6. Kerugian hanya akan ditanggung oleh penanam modal kecuali karena kelalaian dan kesengajaan mitra kerja. Pemutusan mudharabah. Kontrak ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan. Berikut ini harus dipertimbangkan pada saat pemutusan mudharabah. Yang pertama, jika aset dalam bentuk tunai dan beberapa keuntungan telah diperoleh, akan dibagikan di antara para pihak sesuai rasio yang disepakati. Kedua, harta kekayaan yang tidak dalam bentuk tunai dari rekan kerja dapat menjual dan melikuiditasinya untuk menentukan keuntungan yang sebenarnya. Tetapi likuiditasi konstruktif juga dapat dilakukan jika jangka waktu kontrak ditetapkan. Semua pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dan akan dikembalikan kepada investor dan sisanya akan dianggap sebagai keuntungan. Keuntungan ini akan dibagikan sesuai dengan rasio yang disepakati. 2. Tingkat mudharabah di perbankan. Di perbankan, hampir semua bank syariah menggunakan struktur kewajiban berbasis mudharabah, di mana bank pertama kali menandatangani perjanjian kontrak sebagai mitra pengelola dana mereka, dan kemudian bank menandatangani perjanjian dengan pengusaha sebagai investor. Model ini adalah ijab qabul dari musyarakah dan mudharabah. Bank syariah juga mencampurkan dana perbankan syariah, khususnya ketika ada satu kumpulan untuk produk simpanan berbasis PLS.